Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Let's go to Semarang. Jadi saya hari ini mau ke Semarang sama istri saya, Rima, karena berapa kali saya ke Semarang menikmati kuliner sana, dia mupeng banget sama kuliner Semarang. Ya udah, kita mau road trip, jalan naik mobil, dan kita akan naik ini Hyundai Ioniq 5 karena ternyata mobil ini belum pernah dibawa jauh. Sedangkan ini adalah yang signature long range gitu, yang mestinya jaraknya bisa jauh. Sekalian aja, nyampe nggak ya Semarang? Sekali charge, let's go. Oke, kita udah reset semua. Ini baterainya 100%. Nah, 100%. Nah, ini range-nya kalau menurut di mobil sih, kalau kita nggak pakai AC 597 km. Cuman nggak mungkin lah kita pakai AC 568 km. Itu panjang banget sebenarnya. Tapi nanti kita lihat actualnya berapa, karena kita akan lewat tol. Dan tol itu adalah rute yang cukup berat sebenarnya buat electric vehicle, karena satu, ngelawan hambatan angin, kedua dia regeneratif brakingnya tuh sedikit kalau di tol. Jadi sebenarnya lebih enak tuh electric vehicle kalau di dalam kota, karena ada stop and go, dia bisa dapat energi lagi. Nah kalau di tol kan konsisten tuh kecepatannya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Karena jarak ke Semarang tuh 400-an kilo, jadi mestinya sih cukup banget. Kamu kenapa tiba-tiba pengen makanan Semarang? Habis kamu bikin aku ngiler terus. Lah kok ngiler? Itu story kamu di Instagram. Ya udah, next time aku nggak story deh. Jadi pengen. Kita tuh jarang loh ke Semarang road trip tuh. Iya kan, paling kita biasa paling jauh ke Cirebon, terus ke Pernah yang ke Jogja. Tasik biasanya. Yang ke Jogja tapi nggak mampir ke Semarang gitu. Nggak kerasa loh udah 6 bulan punya Ioniq 5. Dan ini satu mobil yang pas saya beli itu nggak ada protes dari Rima. Karena dia juga suka. Jadi alasan pertama beli mobil ini tuh emang bentuknya yang keren banget. Serta ini sebelumnya kan saya punya Kona elektrik. Kalau Kona elektrik itu kan konversi dari Kona biasa jadi elektrik. Sedangkan kalau Ioniq 5 ini benar-benar dia itu dibangun dari nol sebagai mobil elektrik. Jadi banyak benefitnya. Ruangnya lega dalamnya, terus habis itu ada ada rasa gitu bahwa memang mobil ini hanya untuk electric car. Tidak ada channel lagi buat as roda ke belakang. Terus habis itu dia juga bagasinya lega, posisi duduknya enak, dan mestinya ketika mobil itu dibangun dari nol itu sebagai mobil listrik, dia juga bisa lebih efisien. Karena semua rancang bangun mobil ini dioptimalkan untuk penggerak listrik. Makanya dia walaupun baterainya itu 72,6 kWh, tapi dia bisa 451 km range-nya, klaimnya Hyundai. Kalau misalnya di real world bisa lebih pendek, bisa lebih panjang. Nah, saya pernah bawa mobil ini ke Anyer, tapi belum pernah ke arah timur yang panjang. Ini juga pertama kali. Ini pertama kali juga lewat MBZ ya. Nyaman banget. Nah itu dia, itu yang kita nggak tahu waktu kita akhirnya order mobil ini. Begitu kita pakai, kok nyaman ya bantingan suspensinya ya. Jadi nggak capek gitu lewat MBZ yang banyak sambungan-sambungannya juga rasanya enak. Udah gitu kalau Rima sering banget pakai mobil ini sama Pak Sohib duduk di belakang. Luas. Dan bisa reclining.
Tapi ini baru pertama kali nih kita mau jalan jauh nih. Iya. Dulu sih pasti deg-degan kalau bawa mobil listrik agak jauh, tapi sekarang agak berkurang deg-degannya karena satu, ini range-nya jauh. Kedua, mestinya di SPKLU itu ada fasilitas pengecasan. Tapi nanti kita lihat deh, nanti kita berhenti di beberapa rest area karena sampai sekarang memang belum semua rest area ada, tapi sudah ada sejumlah rest area di titik-titik penting tuh yang ada SPKLU-nya. Ya, sudah menghabiskan baterai 10%. Kita menempuh jarak kira-kira 55 km dan masih tersisa 505 km. Sedangkan jarak ke Semarang 388 km. Looking good. Nah, sekarang kita udah 100 km. Ini baterai masih 83%. Jadi baterai itu belum sampai 1/5-nya habis. Emang range-nya artinya walaupun diklaim Hyundai itu 451 km, tapi kayaknya bisa di atas 500 km nih. Nah, buat kecepatannya sendiri, kalau di tol Japek, tol MBZ, tadi kita kecepatannya 80 sampai 85 karena memang peraturan maksimalnya di situ 80 km per jam. 85 itu kan masih ada error dari speedometer, jadi masih di bawah 80. Nah, kalau di tol Cipalinya ini kecepatannya 90 sampai 100. Kita rata biasanya di 95 lah. Jadi normal ya, speed normal di tol. Tidak pelan, tapi juga tidak melewati speed limit. Oke, kita berhenti dulu di rest area 102. Jadi total mobil ini udah jalan 120 km dan baterai yang terpakai itu 20%, masih sisa 80%. Artinya di atas kertas bisa deket ke 600 km. Nah, sekarang kita mau beli sarapan dulu sama beli kopi, es coklat. Let's go. Kita tadi belum sempat sarapan di rumah ya, jadi sarapan di sini dulu. Cuman sayangnya di rest area 102 ini rest area favorit sebenarnya karena lumayan sepi, banyak makanan juga, tapi belum ada charging station di sini. Tapi ya mungkin belum begitu perlu ya karena baru 100 kiloan dari Jakarta dan rata-rata mobil elektrik, apalagi kan Ioniq 5 ini bisa sampai 500 kilo lebih. Jadi di kilometer 100 emang belum terlalu perlu adanya SPKLU. Harapan dulu. Let's go, karena perut udah lumayan kenyang, sarapannya lumayan banyak. Kita langsung makan siang di Semarang aja, nggak usah berhenti di Cirebon lagi. Nah, kalau udah di tol yang lumayan sepi, lalu lintasnya yang benar-benar konsisten, ini enak banget pakai semi autonomous-nya, pakai adaptive cruise control, lane keep assist, dia nyetir sendiri, dia jaga jarak sendiri ke depan, kita tinggal taruh tangan di setir aja, habis itu mobil akan nyetir sendiri. Kita bisa lepas tangan dari setir, tapi 15-20 detik sekali kita harus pegang. Tapi enak, jadi relax banget nyetirnya. Emang enak ya naik mobil listrik tuh, mesinnya nggak ada suara, nggak ada getaran, terus kalau kita mau nyusul tuh bisa langsung instan tenaganya. Emang penggerak listrik tuh menyenangkan sekali. Ya, kita udah 200 kilo nih di pintu tol Palimanan. Oh, tidak ada transaksi. 200 kiloan, 205 ya. Itu baterai masih di atas 60% dan kita masih bisa jalan 330-an kilometer. Jarak sampai hotel di Semarang 230-an kilometer. Ini sih nyampe banget mestinya. Nah, kita mampir dulu di rest area 207.
Nah, kita mampir bukan buat makan, cuman ngasih tahu di sini ada fast charging dari Hyundai. Nah, ini fast chargingnya 50 kW. Jadi dia bisa 50.000 watt. Nah, ini sekarang tuh kita sampai sini baterai tuh masih kira-kira 60%. 60% dari 72 kWh, artinya kan masih sekitar hampir 40 kWh yang tersisa. Jadi kalau kita mau ngisi paling sisanya tinggal 30 kWh dengan 50 kW ya paling 40 menit, 45 menit nih bisa penuh lagi sambil kita makan di sini. Tapi saya nggak mau ngisi, cuma ngasih tahu aja nih ada DC ya dua-duanya. Jadi ada dua ini. Nah, gimana cara ngisinya? Ini bisa pakai aplikasi PLN Mobile. Jadi PLN Mobile ada lokasinya di sini, itu tinggal beli KWH-nya di situ, nanti scan barcode. Di sini ada barcode-nya. Nah, nanti kita akan coba yang SPKLU-nya juga, tapi di Semarang ini kita masih banyak banget sih. Masih 60% baterainya, jadi kayaknya bisa sampai Semarang, langsung kita jalan ke Semarang. Oke, kita sudah berjalan 270 km dan baterai 50%. Jadi setengah baterai tuh bisa menjalankan mobil ini 270 km. Ini kita banyakkan konstan di 90 ya. Paling enak nih, paling nyantai jalan di 90 di tol itu. Nah, ini range tersisa itu masih 250-an kilometer di sini. Jadi kayaknya definitely di atasnya klaimnya Hyundai itu 451 sih kayaknya lewat. Jalanan makin sepi, dan jalanan sepi kayak gini yang kadang-kadang bisa bikin kita lengah, kita ngantuk. Kalau ngantuk istirahat, dan ya untungnya di sini ada semi otonomosnya ya. Jadi dia menjaga mobil itu tetap di lajurnya. Nggak, ingat yang kecelakaan banyak di tol itu kan karena sedikit-sedikit mobil itu ke pinggir, nggak sadar sampai akhirnya nabrak. Kalaupun semi otonomosnya nggak kita pakai, dia juga ada lane departure warningnya. Jadi kalau kita keluar jalur dia balikin gitu ya. Minimal ada fitur-fitur radar untuk meminimalkan resiko kecelakaan. Tapi ingat, resiko kecelakaan tidak nol ya. Jadi tetap sebagai driver kita mesti waspada dan pastiin kita itu seger, nggak ngantuk. Emang nyaman ya nih mobil buat perjalanan jauh. Ini kursinya tuh bener-bener pas banget menopang badan. Dan ya dengan semi otonomos ya santai nyetirnya. Terus bantingannya juga enak, lumayan empuk, dewasa. Kita berhenti di rest area lagi di kilometer 379 lah, hampir 379. Nah, ini rest area yang penting kalau misalnya Anda mau pakai kendaraan listrik dan masih jauh lagi terus sampai Surabaya. Nah, kita sekarang di rest area kilometer 379. Ini adalah rest area yang penting menurut saya karena biasanya ini mulai kita perlu untuk ngisi listrik electric vehicle. Ini sekarang Ioniq 5 ini sudah jalan 400 km kira-kira dari rumah saya. Dan di sini kita akan perlu ngisi kalau misalnya kita mau terus sampai Surabaya dan kita nggak mau nginep di Semarang. Tapi memang ada sedikit masalah di sini, adalah belum ada SPKLU dari PLN, yang ada dari Hyundai. Dan ini AC charging, jadi dia hanya 7.700 watt. Walaupun cepat ya untuk AC, tapi masih butuh mungkin kira-kira 6 jam atau 7 jam buat menuhin baterainya Ioniq 5 lagi, jadi terlalu lama. Tapi minimal di SPKLU ini, di rest area 379 ini banyak, ada tempat makanan, ada masjidnya, kemudian ada toiletnya juga, ada toko-toko. Nah, Anda tinggal perlu stay di sini mungkin 2 jam, 3 jam, dan Anda bisa istirahat dulu, karena biasanya kalau nyetir nonstop ini memang Anda perlu istirahat di sini. Dan sambil diisi, minimal Anda nanti punya range lagi untuk ke SPKLU berikutnya yang ada fast charging, yaitu di kilometer 519.
Nah, 519 dari sini kan artinya 140 km. Itu mungkin 2 jam ngecharge ditambah baterai yang ada, sisa listrik yang ada di mobil itu cukup. Tapi saya berharap sebenarnya di 379 ini ke depannya tuh ada yang DC fast charging yang mungkin bisa 50 kW ya. Karena kalau misalnya ada 50 kW, kita tinggal sejam di sini, kita bisa langsung lanjut sampai Surabaya lagi. Tapi nggak apa-apa, karena ini sekarang listriknya masih cukup. Range-nya tersisa itu masih 100 km lebih. Sedangkan ke Semarang itu udah nggak sampai 60 kilo lagi, kita udah sampai Semarang. Dan sekarang kita stay di sini dulu untuk sholat zuhur dulu. Oke, let's go. Ini nggak nyala, Say? Nyala, cuman kita nggak perlu ngecharge kan. Untung Ioniq 5 yang long range ini bener-bener range-nya jauh ya, jadi nggak perlu ngisi listrik sama sekali sampai Semarang. Kita sekarang approaching ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Nah, ini dia jembatan yang keren banget. Wah, hujan deras langsung masuk ke Semarang. Tapi nggak apa-apa. Kalau banyak yang meragukan mobil listrik itu bahaya kalau hujan, nggak. Mobil listrik bahkan lebih tahan air dibandingkan mobil biasa. Nggak ada masalah sama sekali mau hujan. Cuman kalau hujan kayak gini bagusan kecepatan kita turunin di 80 km per jam. Hujan bikin lapar. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan, kalau hujan mau segimanapun derasnya, hindari memakai hazard. Karena memakai hazard itu akan membuat mata pengendara lain di belakang Anda itu jadi cepat lelah. Dan respons mereka ke lampu rem tuh jadi berkurang, karena sudah biasa lampu hazardnya tuh kedap kedip, begitu lampu remnya nyala tuh malah jadi kurang responsif gitu. Makanya hindari menggunakan hazard. Dan kalau pakai hazard juga susahnya adalah ketika kita mau pindah jalur jadi nggak ketahuan gitu, karena begitu kita pasang sen ya tetap hazardnya yang nyala. Jadi pakai lampu besar aja kalau misalnya hujan deras seperti ini. Nah, Ioniq 5 ini kan tidak punya wiper belakang. Dan waktu itu kan engineer-nya bilang wiper belakang itu akan merusak desain dan aerodinamika, dan mereka sudah merancang spoiler itu supaya ada angin yang bisa meniup air gitu. Dan ini bener loh. Jadi kelihatan di bagian kaca 3/4 ke bawah itu lebih bersih dibandingkan yang lainnya. Itu kayak benar-benar ketiup sama angin. Nih lihat deh. Nanti Rima bawa kameranya ke belakang buat ngeliatin bedanya kacanya yang 1/4 atas sama 3/4 bawah. Itu ketiup angin. Exit Semarang. Kita total udah 436 km. Dan ini masih nyisa 14% baterainya. Dan masih bisa 60 km lagi jalan. Wah, masih cukup nih buat kita cari makan dulu deh. Cari makan dulu di Semarang sambil saya kasih tahu cara ngecharge di Semarang gimana. Let's go, kita langsung ke tempat makan. Oke, kita pertama kali makan ayam goreng dan sop buntut Pak Supar dulu, langganan kalau ke Semarang. Ini padahal sekarang jam 3:05 loh, cuman masih penuh aja, masih waiting list. Nah, ini bareng-bareng juga sama Abel, sama Cahyadi, Revi di balik kamera. Mereka yang di kamera car, pakai Stargazer kamera carnya. Sekalian jalan sama Rima, sekalian juga mereka pada seneng kalau diajak ke Semarang, makanannya enak-enak katanya.
Gimana? Enak nggak? Alhamdulillah. Gimana? Oke? Ini kita berlima, habisnya 407. Artinya seorang kira-kira 80.000. Tapi itu tadi satu orang ayamnya 2, pakai sop buntut semua, udah ugal-ugalan deh. Yuk. Nah, sekarang kita akan langsung ke hotel. Sekaligus saya ngasih tahu cara menge-charge di Semarang. Nah, ini baterainya udah berkurang jadi 13%, tapi range-nya masih tetap 60, bahkan tadi sempat 61. Itu karena kalau kita di dalam kota seperti ini, kita ada regeneratif braking-nya tuh banyak gitu. Jadi dia dapat energi lagi. Jadi bisa lebih hemat malah kalau kita jalan di dalam kota seperti ini kalau pakai mobil listrik. Kalau macet gimana? Kalau macet nggak akan seboros mobil bensin atau diesel karena tidak perlu ada energi buat memutar mesin. Justru mesinnya tuh diem. Mobil listrik tuh kalau misalnya lagi macet, paling listrik yang kepake tuh hanya buat AC aja dan itu kecil banget. Oke, kita udah sampai di Hotel Santika Premier. Kenapa kita pilih hotel ini? Karena di sini ada charging stationnya buat mobil listrik. Nah, di sini Rima akan turun dulu, kita check-in hotel dulu, dan saya akan tunjukin charging stationnya di mana. Nah, jadi ini adalah fasilitas pengechargeannya dari Hyundai juga. Ini AC 7700 watt. Dan ini pas banget kalau misalnya kita sampai hotel, kita langsung charge, udah kita istirahat di hotel, besok paginya udah penuh lagi. Walaupun dia bukan DC fast charging, tapi dia selama kita tidur, nge-charge mobil ini cukup sampai penuh. Nah, tapi itu kan kalau misalnya Anda nginep di Semarang di hotel yang ada charging stationnya seperti ini. Dan ini by the way gratis. Ini satu-satunya hotel di Semarang, dari data yang saya dapat, satu-satunya hotel di Semarang yang ngasih fasilitas charging gratis, kita nggak usah bayar. Tapi hotel lain juga ada yang punya charging station seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya Anda di Semarang nginep di hotel pilihan Anda dan kebetulan hotel pilihan Anda itu nggak ada charging station? Kita pakai cara lainnya. Ayo, kita jalan lagi. Nah, kita sudah mencapai jarak 451 km. Itu adalah jarak yang diklaim Hyundai sebagai jarak maksimal Ioniq 5 long range ini. Yang signature ya, karena yang signature kan menggunakan ban 20 inci ya. Jadi lebih dekat dibandingkan yang bukan signature yang 19 inci. Tapi ini kita udah 451 km, masih tersisa 11% dan masih bisa 48 km range-nya menurut instrumen di depan saya ini. Tapi kan kita sama-sama tahu, waktu saya nyoba ngabisin Kona elektrik itu, setelah range-nya 0, itu juga masih bisa jalan minimal 10-15 km lagi. Jadi definitely mobil ini bisa mencapai di atas 500 km. Hyundai selalu gitu ya. Kona elektrik diklaim 350, ternyata saya coba bisa 390 km lebih. Ini diklaim 451 km, ini definitely masih bisa 45-50 km lagi. Jadi aman banget buat ke Semarang. Nah, sekarang saya akan ajak Anda ke satu tempat. Kalau misalnya Anda menginap di Semarang bukan di hotel yang punya charging mobil listrik. Let's go. Nah, sama seperti Kona elektrik, itu begitu range baterai itu atau baterai itu tinggal 10%, dia langsung ada peringatan low EV battery dan langsung ada peringatan kuning. Nanti begitu udah 5% dan di bawah 5% itu akan peringatannya nyala terus. Jadi masih cukup waktu ya buat kita untuk nyari SPKLU, karena ini kita masih bisa jalan 45-50 km lagi, bahkan mungkin lebih. Dan kalau kita pakai aplikasi PLN Mobile itu ketahuan ada di mana SPKLU di sekitar kita. Dan untuk Jawa itu sudah tersebar cukup banyak, minimal dimanapun Anda pasti dalam range 50 km tuh pasti ada yang bisa untuk ngecharge
mobil Anda. Sesial-sialnya misalnya Anda bener-bener nggak perhatiin sama sekali peringatan yang sudah luar biasa banyaknya itu, Anda bisa cari ke rumah penduduk atau ke tempat manapun yang asal ada colokan listriknya, Anda bisa pakai portable chargernya. Ya minimal ngisi 4%, 5% buat ke SPKLU yang fast charging. Karena pada dasarnya semua rumah dan semua toko itu sebenarnya punya listrik. Sebenarnya mereka semua itu adalah sumber tenaga buat mobil ini. Tapi kita nggak akan kehabisan. Masih 40 km lebih. Kita sekarang sudah mau ke sebuah SPKLU PLN. Nah ini kita jalannya nanjak ya ke daerah Jatingaleh. Ini saya kelewatan lagi, jadi harus ke arah Tanjakan Gombel. Ini sekarang di Tanjakan Gombel itu terjal. Dan nggak usah khawatir, EV itu walaupun di bawah 10% dia tenaganya sama aja, sama enaknya tuh tenaganya. Nanti kalau udah di bawah 2% baru itu dikurangi tenaganya supaya lebih hemat. Tapi kalau misalnya masih di bawah 10% walaupun sudah merah gitu ya petunjuk baterainya, tapi tenaga masih tetap sama. Nggak usah khawatir jadi underpower mobilnya. Nah udah nyampe deh. Langsung, nah di sini nih, wah chargingnya DC fast charging nih, cepet. Oke, kita parkir dulu. Ada kamera 360 nih, enak banget. Nah, ini udah nyampe di sini. Ini nggak perlu ini ya, nggak perlu manggil mas-masnya atau pegawainya, karena kita tinggal lewat aplikasi aja. Ini saya rekamin deh nih ya. Nah ini lewat PLN Mobile. Habis itu kita pilih electric vehicle. SPKLU. Nah ini kan yang di PLN UID Jawa Tengah nih 0 km. Kita klik. Nah ini langsung DC 60.000 watt, malah 60 kW. Oke, nah kita charge. Kita pencet charge. Terus kita langsung scan barcode. Udah scan barcode di sini. Habis itu kita tinggal beli. Mau berapa ya? Ini sih kalau misalnya mau diisi 60 kWh lebih bisa lah, mungkin 70 juga bisa karena ini udah tipis banget. Tapi saya beli nggak usah banyak-banyak lah, 40 kWh aja, karena kan nanti di hotel juga ada 40 kWh aja ya. 40 kWh cuman 98.000. 40 kWh tuh bisa ngejalanin mobil ini hampir 300 kilo. Cuman 98.000. Itu pun ini udah lebih mahal nih dari di rumah, karena ini yang DC fast charging. Ini sekitar hampir Rp2.500 per kWh. Lanjutkan pembayaran. Pakai GoPay, saya bayar pakai GoPay. Konfirmasi bayar. Pakai Face ID, pembayaran berhasil. Pembayaran Anda sedang kami proses, sambil kita buka deh. Ini yang DC, jadi atas dan bawah kita pakai. Oke, sekarang kita tinggal colok. Ini yang CCS 2. Oke, langsung start charging di sini. Twing. Pastikan konektor telah terhubung. Lanjutkan. Nah, dia lagi komunikasi dulu nih, karena kan kalau charging kayak gini dia komunikasi antara chargernya sama mobilnya. Dia cek, ini udah bener belum, udah bayar belum orangnya gitu kan. Mobilnya udah oke belum buat nerima. Udah, ngecharge deh sekarang. Nah ini masih 14 kW, 21 kW, 29 36, 43, 50, 56. Wah, tuh hampir 60.000 watt, 56 kW. Nah ini sekarang state of charge-nya 8%. Udah kita tinggal tunggu. Nah, nanti di sini ketahuan berapa kilowatt hour yang masuk. Begitu udah sampai 40 kilowatt hour udah deh kita tunggu. Nah, sekarang tinggal masalah nunggunya kan. Nunggunya ada dua pilihan. Bisa nunggu di sekitar sini atau misalnya cari makan di sekitar sini, atau kalau Ioniq 5 ntar beresin dulu. Ada sendal tadi buat ke masjid. Di sini ada tombol relax mode. Jadi saya tinggal pencet ini, kita pencet lagi sekali lagi. Nah, ini masuk ke relax mode. Lihat ini.
Udah deh. Nah, di sini kita bisa istirahat sambil lihat handphone. Ini kira-kira 1 jam itu nyampe 100%. Tapi saya kan tadi cuma beli 40 kWh, jadi nggak bakal nyampe sejam ini. Udah tinggal nyantai. Sekarang kita tunggu sampai 40 kWh masuk. Enak juga istirahat dalam. Kita balikin dulu. Nah, ini saya bisa ngelihat dari tadi tuh di sini nih. Ini udah 39,3 kWh. Baru setengah jam lebih dikit nih. Oke. Itunya bentar lagi kelar. Oke. Udah kelar. Tinggal dicabut. Masukin sini. Udah cepet banget ya kalau 60 kW. Nah, ini sekarang masih 60 kW. Tapi gara-gara konferensi G20 itu PLN sekarang punya yang bener-bener ultra fast charging 200 kW. Tuh kalau 200 kW ngisi penuh mobil ini itu setengah jam nggak nyampe. Mobil ini sendiri tuh punya kemampuan sampai 350 kW bisa di charge-nya. Tapi di Indonesia kita paling gede punya 200 kW dan setelah G20, ini kan G20 udah selesai, itu akan disebar. Jadi expect di tahun 2023 kita akan punya banyak charger yang 200 kW yang kalau buat Ioniq 5 ini nggak nyampe setengah jam itu udah bisa dari 0 sampai penuh. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, lumayan. Kita dapat baterai 62%. Kita dapat range bisa 300 km lagi jalan. Dan emang sengaja saya nggak penuhin karena kan di hotel bisa ngecharge. Jadi sekarang saya mau ke hotel dulu, mandi, bersih-bersih, sholat dulu, terus habis itu baru kita cari makan malam lagi pakai mobil ini lagi. Let's go. Pak. Nah, itu ditemenin sama rekan-rekan dari PLN Semarang ya. Ini PLN Jateng DIY. Sebenarnya nggak perlu ditemenin mereka, nggak apa-apa karena caranya gampang banget. Tapi ya nice aja tadi disuruh nunggu di dalam semua. Tapi sebenarnya saya tadi banyakan nunggu di mobil aja itu udah enak pakai relax mode. Let's go to hotel. Nah, sampai hotel. Ya udah, kan kita parkir pasti di sini kan. Ya udah, setiap kali parkir kita charge saja. Ini tuh setiap kali googling tempat makan favorit di Semarang ini selalu keluar terus nih nasi gandul Pak Mehmet. Dan ternyata pas kesini ini udah pernah diajak sama Awi waktu itu. Emang enak nih. Porsinya nggak banyak. Dan rasanya tuh otentik, masih enak deh pokoknya. Enak banget. Oke. Ini sih kalau cowok nggak cukup 1 porsi nih, minimal 2 porsi. Tempenya juga enak, kering, asin. Nasi gandul selesai. Next, lumpia. Lumpia Semarang tuh enak-enak ya. Saya nyobain berbagai lumpia Semarang, lumpia Gang Lombok, lumpia Kartika, lumpia Mbak Lin. Semuanya enak. Nah, ini Mbak Lin ini buka sampai malam nih. Sekarang kita ke es puter. Dan ini kita jalan-jalan keliling Semarang tanpa menambah pencemaran kota Semarang. Es dulu. Yang kecil aja. Enggak. Astagfirullahaladzim. Coklat alpukat. Ini perut udah kegedean. Nah, dia sok diet. Dia tuh masih lebih enteng dari Ridwan. Aduh. Ini melayani buat pesta pernikahan gitu juga, Mas? Iya, melayani. Kalau di Jakarta, Mas, pestanya, Mas? Kalau di Jakarta bisa. Bisa. Tapi kasih tahu berapa hari sebelumnya. Tuh, Ref.
bang. Apa nih? Itu. Oh, pernikahan gue jadi. Kamu juga. Bukan coklat. Berarti ini guys, ini adalah kartu kunci untuk mengundang Mas Fitra ke pernikahan saya. Ya, pokoknya kalau ada skuter gue datang. Nah, sekarang tinggal jalan-jalan, ngajak si Rima ngeliat-liat Semarang. Saya kan 4 tahun di sini. Saya mau kasih lihat dia beberapa tempat, terus habis itu balik ke hotel. Udah deh, kita tinggal istirahat, mobil ngecharge, pagi-pagi udah penuh lagi. Let's go. Selamat pagi. Haha. Ah, ini kan enak banget nih kalau ditinggal semalaman kayak gini, terus habis itu begitu kita pagi-pagi mau berangkat seperti ini udah pasti 100%. Nah, kemarin di Instagram itu banyak yang nanya teman-teman, kalau misalnya kita tinggalin mobil listrik seperti ini di charge, entah di AC charging atau DC charging dan ditinggalin semalaman, bakalan overcharge nggak? Bakalan rusak nggak baterainya? Bakalan gembung nggak baterainya? Tidak sama sekali, karena di sini manajemen baterainya itu pintar. Jadi begitu sudah penuh dia akan berhenti total. Lihat ini, tidak ada tulisan charge lagi di sana, jadi benar-benar sudah berhenti total. Bahkan sebelum 100%, dari mulai 80, 90 itu secara gradual itu dikurangi arusnya supaya pengisian itu makin aman buat baterai. Jadi mau sampai 2 bulan dicolok kayak gini juga nggak bakal gembung baterainya. Nah, kalau udah penuh dia langsung bisa dicabut seperti ini. Dan enaknya di hotel ini itu mereka masih gratis. Jadi ini bagaikan dapat energi hampir jatuh. Jadi ini bagaikan dapat energi tanpa bayar sama sekali, gratis. Bahkan kalau misalnya tadi malam saya nggak ngecharge di SPKLU PLN, nggak ngasih contoh ke Anda gitu ya, benar-benar taruh di sini aja colok, itu tidak perlu keluar energi dan keluar waktu sama sekali untuk ke SPKLU. Convenience banget. Dan sekarang kita mulai jalan, kita lihat kita dapat berapa lagi range-nya. Ya, sekitar 500 kilo. Oke. Let's go, kita tinggal tunggu Rima, kita jalan. Nah, kenapa pada saat berangkat dari Jakarta itu range-nya 560, sedangkan begitu selesai dari perjalanan kemarin range-nya cuma 500 lebih dikit, 505, 506. Itu karena range itu dia melihat rekor perjalanan kita sebelumnya. Nah, kalau di dalam kota kan seperti saya bilang, ini mobil bisa lebih hemat karena banyak regeneratif brakingnya. Sedangkan kemarin di tol itu adalah yang paling berat lah, karena regeneratif brakingnya itu sedikit dan harus melawan hambatan angin. Makanya range-nya cuman 505. Tapi mestinya cukup, karena kalau kita lihat di Google Maps sampai Jakarta itu hanya di 400-an kilometer. Tapi ternyata Semarang belum puas buat dia. Tetap harus lewat Cirebon juga, harus beli kuliner Cirebon juga. Ya udah, kita bungkusin beberapa kuliner Cirebon, jadi kita detour sebentar keluar di kota Cirebon. Jadi gimana kuliner Semarang, sayang? Alhamdulillah enak banget. Sering-sering dong ngajak aku jalan-jalan. Enggak, karena yang penting puas sama kulinernya. Kalau gitu kita bisa langsung balik kalau udah puas. Enggak dong. Kan kita lewat Cirebon kan, nanti bisa mampir dulu ya. Tetap harus Cirebon juga, kuliner Cirebon tetap harus. Iya, aku pengen makan nasi jamblang. Kamu tuh orang Tasik apa orang Cirebon jadinya? Lebih kalap loh dia kalau ke Cirebon dibandingin kalau dia ke Tasik, ke kampung halamannya sendiri. Kan di Cirebon tuh banyak makanan enak. Tapi lumayan kan kamu kenal yang baru-baru di Semarang kan? Nasi gandulnya, lumpianya, sotonya, masih banyak lagi sebenarnya. Ada tahu pong, ada tahu gimbal,
Iya. ada mie kopiok, masih banyak lainnya lagi. Nanti next time kita ke ini lagi ke Semarang. Oke, sekarang kita langsung menuju Jakarta, pit stop Cirebon. Oke, kita mulai tol panjangnya. Dan seperti saya bilang kan, memang di tol ini salah satu yang terberat buat mobil listrik karena proses regeneratif braking itu sangat sedikit di jalan tol, karena kita kecepatan cenderung konsisten dan yang kita lawan adalah angin. Makanya coefficient of drag itu sangat penting di mobil elektrik. Nah, Ioniq 5 ini dia punya drag coefficient itu 0,288 dan itu adalah yang terendah di kelasnya, serta itu adalah angka yang sangat aerodinamis. Jadi walaupun kita melihat Ioniq 5 itu seperti kotak-kotak, tapi ternyata desain ini benar-benar diperhitungkan, termasuk mungkin tidak adanya wiper di belakang dan adanya spoiler yang mengatur flow angin, sehingga dia bisa membelah angin dengan lebih efisien. Makanya kemarin saya agak surprise juga, walaupun kecepatan itu 90, 95, bahkan sampai 100, itu konsumsi listriknya itu masih bisa di atas 7 km per kWh, dan itu adalah angka yang sangat hemat untuk sebuah mobil listrik. Tapi disclaimer, semakin tinggi kecepatan pasti akan semakin boros konsumsi listrik. Itu berlaku di sebuah mobil dan akan lebih signifikan lagi ketika mobil itu coefficient of drag-nya buruk. Nah, satu lagi, saya rekomendasikan kalau menggunakan mobil listrik itu kecepatan di antara 80 sampai 100 karena itu bagus buat efisiensi, dan kedua, itu masih dalam aturan lalu lintas. Di atas itu bukan hanya boros, tapi Anda juga sudah melanggar aturan lalu lintas. Nikmati aja jalan di tol 90, 95 pakai adaptive cruise control, pakai lane keeping assist-nya, relax dan hemat. Oke, kita berhenti dulu di rest area 208B nih, dekat exit Cirebon. Kita jur dulu sambil istirahat. Nah, ternyata di rest area 208 ini ada DC fast charging dari Hyundai juga, dan sebenarnya ini listriknya masih cukup banget ya. Mau kita ke Cirebon dulu, terus habis itu baru ke Jakarta, itu masih cukup banget. Tapi sekarang kan kita mungkin sholat butuh 15-20 menit gitu ya. Kenapa nggak sekalian kita isi aja? Gampang kok. Beli berapa kWh ya? 15 menit dia 50 kW. 50 kW kalau 15 menit itu 1/4 jam, artinya bisa 12,5 kWh. Ya 15 kWh aja lah. Kalau sisa juga kan balik ke sini ininya. Lanjutkan pembayaran. Pakai GoPay seperti biasa. Cuman 40.000 15 kWh. 15 kWh tuh bisa jalanin mobil 100 kilo lebih ya. Dia Rp2.466 per kWh. Oke, pembayaran sudah berhasil. Oke, start charging. Wih, udah masuk 36.000 watt, 44.000 watt, 49.000. 49.000 watt, sip. Kita bisa tinggal istirahat dan sholat zuhur dulu. Dah, udah selesai. Enak banget ya, udah langsung masuk 15 kWh. Artinya saya udah dapat tambahan range 100 km lagi. Walaupun sebenarnya nggak perlu ya, tapi daripada mobil nggak ngapa-ngapain, ya kita charge saja. Sekarang, let's go. Oke, tadinya 60% jadi 75% sekarang. Enggak, tadinya di bawah 60%, sekarang jadi 75%. Nah, biasanya kan kita kalau di rest area itu
kita makan, kita sholat, kita istirahat. Habis itu kalau kita mau ngisi bensin baru kita ngantri bensin kan. Nah itu kan artinya ada buang waktu lagi. Kalau ini bener-bener nggak ada buang waktu karena mobil itu diisi pada saat kita lagi melakukan kegiatan. Bahkan kalau tadi kita makan 50 menit lah, misalnya 50 menit sampai 1 jam di situ tuh tadi dalam 48 menit tuh baterai itu udah bisa full lagi semuanya. Jadi kalau misalnya fast charging seperti ini sangat convenient, sangat nyaman gitu. Bener-bener nggak ngebuang waktu kita. Toh kita juga butuh istirahat kan setiap berapa ratus kilometer sekali. Nah sambil kita istirahat, sambil makan, sholat, belanja, kita cas, naik lagi level listriknya tanpa perlu buang waktu ngantri bensin lagi di luar waktu istirahat kita. Sekarang kita ke Cirebon. Biasanya kita itu nasi jamblang sukanya makan yang di nasi jamblang pelabuhan, tapi jam segini tuh udah mau tutup dan biasanya udah pada habis. Ini juga kesukaan kita juga, nasi jamblang Ibu Nur ini juga enak. Dan ini lebih di tengah kota dan dia buka sampai malam kalau Ibu Nur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Alhamdulillah. Nasi jamblang memang tidak tergantikan ya. Lanjut ya. Lanjut lagi. Istri emang BM banget deh. Ini tuh kita tujuan ke Semarang tapi balik-baliknya ke Cirebon juga. Oke. Next kita dessert, sesuatu yang dingin-dingin. Es kopior. Nah, Rima ini sebenarnya lagi batuk dari kemarin. Sebenarnya nggak terlalu rekomen buat minum minuman yang dingin kayak gini. Enggak rekomen ini. Sini Bismillah. demi kesehatan kamu. Bismillah jadi obat. Bismillah ya Allah jadi obat. Kalau saya sakit aja nasihatinnya, jangan minum kalau lagi batuk gitu. Sekarang gitu ketemu ini. Disclaimer ya. Ini enak ininya apa? Es kopiornya cuman mahal. 35.000 satu gelas. Alhamdulillah. Udah, langsung Jakarta? Udah yang bahagia. Oke, masih ada lagi. Kita mau bungkusin makanan, baru habis itu kita balik. Satu lagi yang dibungkus yang nggak ada di Jakarta. Ada tapi rasanya nggak sama, tahu gejrot. Sebenarnya dia masih pengen satu lagi. Apa? Haji Aput. Haji Aput. Cuman kalau dibungkus susah. Habis itu perut udah nggak ada tempatnya lagi. Kenyang. Oke, langsung menuju Jakarta. Aku tidur ya sayang. Ya, silakan. Oke, sekarang saatnya menikmati perjalanan balik ke Jakarta di tol. Dan jujur aja saya sangat menikmati perjalanan dengan Hyundai Ioniq 5 yang full elektrik ini keluar kota. Lebih nikmat dan lebih nyaman dari yang saya perkirakan sebelumnya. Nggak kerasa udah masuk tol Cikampek aja, bentar lagi naik tol Japek, nyampe di Jakarta. Kenapa tadi saya bilang lebih nyaman dibandingkan yang saya perkirakan gitu ya? Karena pertama ini mobil range-nya itu panjang. Ini Ioniq 5 yang signature long range ini. Bahkan ternyata klaim Hyundai yang 451 km itu lebih rendah daripada aktualnya. Aktualnya bisa lebih jauh dari situ. Dan angka range yang di instrumen itu juga benar-benar bisa jadi patokan. Jadi kita bandingkan dengan yang ada di navigasi kita masih berapa jauh lagi, itu bisa dibandingkan asal kita berkendaranya normal ya. Kalau kita berkendara normal, kecepatan konsisten di tol gitu ya, itu dia akan konsisten angka range-nya. Kalau kita di dalam kota malah range-nya kadang-kadang makin lama itu bisa makin bertambah. Kemudian
sudah mulai tersebar DC fast charging, dan kita bisa ngecharge itu benar-benar effortless ya. Kita nggak perlu nunggu, karena ngecharge itu dilakukan bersamaan dengan kegiatan kita, misalnya istirahat, sholat, makan gitu. Bahkan sebenarnya di trip ini saya tuh nggak perlu pakai SPKLU sama sekali. Sebenarnya tuh cukup hanya dengan nginep di hotel yang ada charging stationnya kayak kemarin, udah terus beres semuanya, bahkan bisa ngecharge pada saat kita tidur. Dan begitu range anxiety itu tidak ada, kemudian kita tahu bahwa kita bisa ngisi daya itu di mana saja, dan nggak susah. Sekarang sudah mulai tersebar, itu bikin kita tuh jadi bisa keluar kota sambil menikmati keunggulan seperti silent, tanpa suara, tanpa getaran, tenaganya instan, dan effortless sekali di tanjakan. Jadi di tanjakan ini benar-benar sangat mudah gitu mengeluarkan tenaga mobil listrik ini. Kemudian biayanya juga sangat-sangat murah. Bayangkan itu di SPKLU saja yang DC fast charging itu Rp2.500 per kWh. Rp2.500 itu bisa menjalankan mobil ini 7 km. Itu artinya lebih rendah kita biaya listriknya dibandingkan kita memakai bahan bakar yang subsidi yang paling murah sekalipun. Apalagi kalau dibandingin dengan bahan bakar non subsidi jauh lebih rendah. Serta ya satu lagi, ternyata mengisi dayanya itu bisa tidak membuang waktu kita sama, asal yang penting perencanaan. Kita tahu kita jalan mau kemana, kita tahu ada SPKLU yang DC fast charging di mana, bisa sambil istirahat kita lakukan pengecarsan. Kalau di hotel kita bisa sambil tidur malam kita lakukan pengecarsan. Ternyata jauh lebih simpel, bahkan untuk saat ini ya, dimana infrastruktur aja belum terlalu menyebar. Waduh, kita memasuki Tol Japek pas jam pulang kantor. Ini macet sekali di kilometer 57. Dari kilometer 59 tadi macetnya. Masuk Jakarta. Alhamdulillah sampai. Iya, makasih sayang. Seneng sayang. Makasih. Iya. Udah ajak kulineran. Kita beres-beres bareng. Alhamdulillah akhirnya udah sampai, dan masih sisa bisa 130-an kilometer lagi ininya sisa range-nya. Jadi walaupun tadi saya nggak ngisi listrik di rest area juga masih bisa sampai, padahal udah sampai muter-muter ke Cirebon. Wah, luar biasa range-nya dari Ioniq 5 ini. Dan ternyata perjalanan ke luar kota menggunakan mobil ini full elektrik itu lebih mudah dan lebih nyaman dibandingkan yang saya prediksi. Apalagi nanti kalau misalnya SPKLU yang 200 kW setelah G20 ini akan disebar oleh PLN, kalau misalnya penyebarannya benar di rest area semua, wah bakal makin enak lagi, makin fleksibel lagi, dan mungkin saya mau jalan bisa ke daerah yang lebih jauh lagi. Tapi untuk saat ini terima kasih Anda sudah menonton perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.